got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, Halo, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah share channel sama Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras kayak Sam, wis. Kalau kayak Tisam datang aja gibah bareng ya cuy. Wis nggak apa-apa. Yang penting ambil pembelajarannya. Karena semakin kesini tuh kisah-kisah teman kita tuh konyol ya cuy ya, seru gitu kan. Tapi ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Nih ini ya cuy ya. Tahu nggak sih, neneknya hilang sampai diputer-puterin sama mobil polisi untuk nyari ini nenek ya cuy ya. Nah ini ya cuy ya, jadi buat kalian yang jaga nenek yang udah pikun ya, kalau majikan mempercayai kita jaga dua orang tuanya dan dua-duanya ini sering ribut ya kan. Nah ini kalian harus hati-hati. Kalau misalkan memang kalian tidak mampu untuk menjaga dua si nenek dan kakek ini, kamu bisa mengajukan ke majikan. Majikan boleh nggak tambah satu cece lagi? Ini orang tuamu nggak bisa lo dihandle sendiri. Kamu boleh bilang. Kalau misalkan memang kamu tidak bisa menghandle, ya kamu pindah majikan juga boleh ya. Tapi kalau misalkan kamu merasa bahwa kamu mampu untuk menjaga keduanya, harus bertanggung jawab dan tidak boleh mempercayai orang lain selain keluarga majikan itu sendiri. Nah kayak kasusnya nih pekerja migran ini ya cuy ya. Hati-hati nih. Kita sebut aja Mbak A ini. Mbak A ini jaga orang tua ya cuy ya. Dia itu dipercayakan kedua orang tua dari majikan ini. Nenek sama kakek, umurnya udah tua ya cuy ya, udah nenek kakek. Cuma lupa nanya kayak umurnya berapa. Cuma kalau misalkan si Mbak A menceritakan ini nenek kakeknya masih jalannya ini cepet cuy, dan dia ini masih pinter untuk bertengkar mereka berdua ini cuy. Nah singkat cerita, setiap libur Mbak A ini selalu mengorbankan liburannya untuk membawa neneknya pergi dulu kalau dia ini pengen ketemu sama teman-temannya. Itu dilakukan supaya nenek sama kakek di rumah itu nggak ditinggal berdua, nanti dia itu malah bertengkar. Walaupun CCTV itu memantau ya, majikan juga memantau mereka berdua di rumah. Berarti kan so far majikannya ini masih bisa jalan dengan normal ya. Cuma pikirannya aja yang udah linglung gitu cuy. Karena kayak Tisam, kalau nenek saya ini ditinggal di luar, dia ini udah kayak sepur aja, geradat aja nggak tahu mau kemana itu. Kira-kira kayak nenek kalian nggak sih? Dia kan udah kayak dikasih baterai gitu kan, langsung jalan gitu, nggak tahu jalannya kemana. Nah mereka itu bisa jalan pergi keluar tapi nggak bisa pulang kayak Sam, lupa dia rumahnya di mana. Nah kayak Ayu Ting Ting aja lupa alamat rumah. Jadi si Mbak A pada waktu itu hujan kayak Tisam, dan saya udah ada janji di Yunlong, saya mau nemuin teman saya. Akhirnya si Inces ini kan si neneknya ini dibawa sama saya kayak Sam. Saya nggak tahu kalau posisinya hujan. Setelah turun dari lift ya, gerimis lah cuy, gerimis lah pokoknya, gerimis mendung kayak gitu kan, tapi belum hujan banget gitu kan. Sampai di satpam ini, wah ini mendung ya, wah kayaknya nih harus ambil payung. Ditawarin ya tuh sama security, Cece udah nggak apa-apa, saya aja yang jaga nenekmu, kamu ambil payungmu dulu deh ya kan, nanti nenekmu saya jaga. Akhirnya karena si Cece ini juga buru-buru, ada penawaran bagus kayak gini, jadi mengiyakan aja tuh. Singsang titip ya sebentar, iya kan yuk katanya, kamu ambil saja, ambil pace katanya. Akhirnya si pekerja migran ini balik lagi tuh ke rumahnya cuy. Saat sudah kembali dari rumahnya, kembali lagi ke pos satpamnya ini nggak amanah cuy, malah nggak ada itu satpamnya, neneknya juga nggak ada, alias hilang, kabur neneknya. Wah panik ya. Akhirnya apa yang dilakukan si pekerja migran ini, teleponlah majikannya, singsang nenek kinco, nenek hilang katanya, lo kemana hilang? Akhirnya dijelaskan, untungnya si majikannya ini sabar ya kan, karena dia tahu kalau si Cece ini menjaga merawat orang tuanya dengan baik ya selama ini, itu nggak ada kejadian kayak gini. Akhirnya si Singsang ini ngomong, kenapa awalnya itu tuh gara-gara satpam nggak tanggung jawab ya kan. Akhirnya dicarilah di situ sama si pekerja migran ini, apa namanya, ke pasar, ke situ ya. Pokoknya intinya dia berpikir kalau 10 menit nenek pasti nggak akan jauh nih kan. Akhirnya dicari, udah lebih dari 2 jam, udah pusing ini Singsang. Akhirnya apa? Melakukan report polisi alias poking. Dipoking lah itu nenek. Mami saya hilang katanya kayak gini. Akhirnya si pekerja migran ini dibawalah ke mobil polisi, ditaruh di kantor polisi, diinterogasi 20 menit kayak Tisam saya di situ.
Pertanyaannya, Cece kamu libur? Iya, kenapa bawa nenek? Soalnya di rumah takut mereka itu bertengkar. Terus mau kemana ke Yunong? Ya dikiranya ke rumah majikan lain gitu kan, bekerja di sana gitu kan. Enggak, itu teman saya cuma bawa nenek saya tuh biasanya aman-aman aja. Apakah baru kali ini? Apakah sebelumnya pernah? Pernah, sudah 4 kali katanya. Cuma kayak gini aja. Terus kenapa nenek bisa hilang katanya? Itu awalnya yang tadi itu yang diceritain kalau dia itu ditawarin untuk dijaga neneknya sama security ini ya kan. Securitynya aja nggak dicengkeweng ini sama polisi ya kan. Aduh. Akhirnya setelah diinterogasi 20 menit udah digitukan pusing. Akhirnya, ayo Cece, kamu naik mobil, kita cari ya kan bentuk muka nenek, fotonya nenek ya kan. Jadi ada 2 tim cuy. Majikan dengan tim keluarganya mencari, si Cece ini sama tim polisi mencari juga cuy. Wah, langsung muterin tuh ya cuy ya, di mana nenek belum ketemu. Akhirnya yang nemuin adalah tim majikannya cuy. Ternyata neneknya itu lagi berjalan di jalan cuy. Kayaknya sih udah lelah itu 2 jam berjalan terus si neneknya. Ini nenek-nenek kadang-kadang untung aja nggak kenapa ya cuy ya. Akhirnya ketemulah sama tim majikannya. Ya pastinya nggak ngerti naik MTR ya kan. Pastinya juga sejalan itu aja. Akhirnya ketemu cuy, alhamdulillahirobbilalamin. Majikannya tuh baik. Ya udah Cece, kita pura-pura nggak ada masalah ini. Kamu kerja baik-baik lagi dan jangan percaya lagi sama orang ya. Jangan titipin lagi ke orang lain. Ini alhamdulillah mami saya masih ketemu katanya. Terus udah kamu gak usah khawatir dan gak usah takut katanya, aman aja. Kayak Tisam pertanyaannya, Aida salah ya kan. Ini untungnya lagi-lagi majikannya baik, belum tentu majikan kamu ya kan. Maka dari itu pembelajarannya apa? Ayo kasih tahu Kak Isam pembelajarannya apa. Pembelajarannya jangan pernah nitipin baby, anak majikan atau nenek kakek ya kan ke orang lain. Kalau itu jadi tanggung jawab kita yang menjaga, walaupun kita kebelet pipis, taliin aja tangannya si neneknya, kitanya pipis ya. Jangan pernah tinggalkan sendirian, apalagi dia mengidap demensia atau lupa. Wah, udah bahaya ya. Jangan berpikir kalau siapa sih yang akan nyulik nenek-nenek, bukan begitu. Tapi takutnya dia lupa kalau dia itu posisinya itu nggak ngelihat mobil misalkan, dia nyebrang malah kelindes, justru yang disalahkan adalah kamu. Karena kamu dalam pengawasan kamu, apalagi anak kecil ya. Nauzubillah min dzalik nih, awas nih, hati-hati ya. Ini bahaya nih. Kasus sepele tapi bisa mengantarkan kita ke sel prodeo. Untuk itu, dari video ini, ayo kita sama-sama belajar untuk menjaga momongan kita, untuk menjaga nenek kakek kita, supaya kita bertanggung jawab ya. Nah, itu mungkin ceritanya mbaknya bisa menjadikan pembelajaran kita untuk hati-hati ya. Buat kalian yang jaga nenek-nenek pikun ya. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.